Warga desa datanglah. Ayo, ayo. Selamat menikah, sudah lama tidak bertemu. Pelan-pelan, hati-hati. Selamat. Prosesi pernikahan keluarga yang akan segera tiba. Kamu membuat wajah seperti tidak mau menikah. Nanti orang-orang akan membicarakan. Ayah, aku baru 19 tahun. Masa depanku tidak pentingkah? Kamu anak perempuan nakal, apa yang kamu bicarakan ketiga kakakmu? Setidaknya bisa meneruskan keturunan keluarga Wang. Kamu siapa? Hanya karena aku perempuan. Kalian semua ingin melihatku terjun ke lubang api. Kamu banyak tingkah keluarga yang sudah sampai di depan rumah. Ayo pergi. Aku tidak mau menikah, aku tidak mau menikah. Ayo yang minggir. Aku akan menikah, hahaha. Ikut aku pulang untuk menikmati kebahagiaan. Lepaskan aku, aduh. Ayo aduh, kamu bilang ini benar-benar. Ibu, jangan lihat orangnya sudah jauh. Aku dengar dari ayah uang ganti rugi pembongkaran rumah kita sudah turun. Ya. Bagaimana dengan kandang babi kita? Yang menjadi hakmu akan diberikan kepadamu. Ibu, kami juga mau. Peternakan babi ini milik kakak tertua. Restoran di kota ini milik kakak kedua. Bagaimana dengan aku? Tidak mungkin melupakanmu. Lihat apa ini. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah memberikan uang mahar adikmu dan semua harta kita kepada kalian. Kedepannya kalian harus berbakti kepada aku dan ayahmu. Tenang saja, Ibu. Batuk-batuk. Dafu. Dafu, jangan menakut-nakutiku. Dafu. Keluargamu dulu adalah peternak babi besar. Aku datang ke sini tapi kamu menunjukkan peternakan seperti ini, Tuan Wu. Ini akan dibongkar, kamu beli sekarang. Kamu dapat untung besar. Kamu lihat dulu ya. Halo. Halo kakak tertua. Ayahmu jatuh dari tempat tidur tidak sadarkan diri. Cepat pulang. Ngapain kamu telpon aku lagi urusan bisnis nih. Telpon aja si Lauer, udah cukup. Dafu. Wang Yaozong, menurutku, emakmu juga keterlaluan ngasih kita restoran yang rugi terus. Kayak ngasih ke pengemis aja. Sayang, jangan marah. Emak gak peduli mau kita urus mereka sampai tua. Gak ada duit ngurus apaan. Ngapain kamu telpon lagi? Bilang ke Yaozong, ayahnya udah gak kuat lagi. Suruh dia buruan pulang. Aku kasih tahu ya trikmu itu. Buat Wang Yaozong mungkin berhasil tapi gak buat aku. Mau duit? Jangan harap. Halo. Ibu Wang Guangzong ya? Kami dari kantor polisi. Anakmu ketangkep karena kumpul-kumpul judi. Bisa datang ke sini sekarang? Apa? Ayah. Dafu, bangun. Ayah. Dafu, bangun. Ibu Xianzong Dafu udah hampir 7 hari meninggal. Uang obat dan pemakaman yang kita kumpulin. Kamu juga gak ngasih, jangan-jangan bohong lagi. Anakku pasti bakal bayar. Pasti anakku udah pulang. Yaozong, kan kita udah setuju waktu itu. Kalian bertiga bayar buat pemakaman ayah. Tapi ujung-ujungnya uangnya dari kita semua. Sekarang uangnya harus dikembalikan dong. Ayah bukan cuma ayahnya Yaozong. Kenapa harus dia yang bayar semua? Aku gak setuju. Kamu ngomong apa sih? Waktu Dafu dikubur kalian aja gak ada. Makanya kita semua yang kumpulin uang. Masa sebagai anak kandung uang pemakaman ayah sendiri gak mau bayar? Om, omonganmu keterlaluan.
Wang punya 3 anak, Yaozong bukan anak sulung. Kenapa harus dia yang bayar semua? Lagian ayahku masih sakit. Pengobatan juga butuh uang, orang hidup lebih penting daripada yang udah mati. Yang jahui siapa yang gak tahu ayahmu cuma kena 3 tinggi. Gak mau bayar ya bilang aja. Ngobatin apaan, bohong aja gak pakai mikir. Wah. Siapa kukira? Oh, Kian rupanya. Kalian bicara begitu muluk-muluk, kenapa tidak kalian kembalikan uangnya? Kau pikir semua orang seperti kau? Ayam betina yang tidak bisa bertelur. Anak saya butuh biaya. Kamu ini ngomong apa sih? Bicara apa sih? Sudahlah, ngapain ribut-ribut? Bukan cuma soal kembalikan uang kan? Kamu yang punya peternakan babi. Kamu yang punya restoran, uangnya kan bisa dikumpulkan. Ribut apa sih? Peternakan saya sudah rugi besar, kamu tidak tahu. Ibu bilang saya harus merawatmu. Tapi uang yang kamu minta saya tidak punya. Kalian kok begini? Ayahmu masih melihat. Kalian mau dia mati tidak tenang. Ibu, dulu kamu paling sayang adikmu. Dulu adik ketiga ambil banyak uang. Uang mahar adik perempuan juga diberikan padanya. Sekarang dia harusnya lebih banyak memberi. Aku bilang kamu penakut suami yang takut istri. Biasanya diam saja. Sekarang ngomongin masa lalu kamu jadi bersemangat ya? Kamu ngomongin siapa? Aku ngomongin. Siapa yang nyambung yang ngomongin dia? Tidak bisa punya anak. Kupingnya juga kurang dengar ya kamu. Pukul kamu, pukul dia. Jangan berantem. Pergi sana. Apa yang salah saya lakukan? Kenapa saya punya anak-anak seperti ini? Minggir semua biar mereka berantem. Berantem gigit. Aku bilang hari ini, siapa yang tidak kembalikan uang? Tidak ada yang boleh pergi dari sini termasuk kalian berdua. Merawat ibumu satu keluarga 1 bulan. Siapa yang tidak setuju, akan diusir dari desa Wang. Kian bukannya makan. Kamu bawa ibu ke sini ngapain? Ibu kamu bilang di rumah ada 1 mulut lagi. Makan, pakaian, tempat tinggal semuanya butuh biaya. Hanya bisa menyusahkanmu. Saya tidak makan, Kian, saya tidak makan. Saya salah, jangan perlakukan saya seperti ini. Kalau begitu kau lapar. Kemudian pergi ke anak kedua dan anak ketiga dan menuntut saya. Orang berdosa dari Aku tidak akan mengatakan, tolong jangan lakukan ini. Kian, kau dengar ibu bilang ibu tidak lapar. Ibu tidak lapar. Ibu tidak akan bilang kau biarkan aku keluar. Sudah terlambat. Ibu, aku dengar kau adalah desa Shiliba. Orang yang akan membawa anak babi. Aku akan memberikan mereka padamu. Bulan ini kau akan tinggal di sini. Ibu, Kian salah. Lepaskan. Ibu, Kian salah. Biarkan aku keluar, saya mohon. Ah, Memanggil Anda untuk tidur di kandang babi. Darah? Ibu, Xianzong. Apa yang ibu lakukan? Membiarkan kau melakukan ini padaku. dia bukan aku. Ibu ada di rumah kedua. Bisakah Anda segera mengirim anak Anda ke sekolah? Kakak laki-laki. Ibu kedua, aku membawakanmu. Aku harus mengirim anak-anak ke sekolah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Apa yang terjadi pada ibu? Yazong, apa yang masih kamu lakukan?
Xiao Hui ini ibu mertuamu. Kenapa kau membawanya? Bukankah dia baru saja meninggal? Betapa buruknya Anda membawanya. Tahayul feodal macam apa yang Anda miliki? Saya bukan tahayul feodal. Mereka bilang, orang tua yang sendirian di rumah bisa hidup karena ambil kehidupan anak yang belum lahir. Berapa banyak yang ada di perutmu? Apakah ada yang lahir? Dia pasti memberikan gram. Dan pernyataan ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku bilang kau akan melakukannya. Apa yang kau katakan? Suara kecil itu nyawa manusia. Aku juga tidak mau tapi Yao Zong. Kita sudah menikah 10 tahun. Dokter dan ramuan tradisional. Sudah aku coba semua tapi anak yang hamil masih tidak bisa lahir. Aku harus percaya. Yao Zong ibumu sudah tua. Tidak akan hidup lama lagi. Tapi sekarang berbeda, aku hamil lagi. Yao Zong, aku tidak mau lagi diajak oleh istri kakakmu dan orang-orang di desa demi anak kita. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Yao Zong sudah gelap sekali. Kamu bawa ibu ke sini untuk apa? Mari kita pulang saja. Yao Zong, jangan tinggalkan ibu. Ibu, Yao Zong, seumur hidup. Anak ini sudah bersalah pada ibu. Tapi aku dan Jia Hui benar-benar tidak bisa kehilangan anak ini. Yao Zong, jangan tinggalkan ibu. Yao Zong, anakku. Tua tapi tidak mati. Membebani anak. Meninggalkan orang tua dan menutup batu bata. Ibu. Anak mohon. Meninggalkan orang tua dan menutup batu bata. Menjaga keselamatan anak. Sebulan kemudian. Yao Zong, orang tua yang berusia di atas 70 tahun, tinggal di rumah, hanya akan mempengaruhi keberuntungan keluarga, memanfaatkan umur anak yang belum lahir. Hidup semakin lama. Cukup bawa orang ke gua yang tidak ada orang. Tutup dengan batu bata sehari sedikit. Sehari sedikit, bisa menjaga keselamatan anak kita. Yao Zong, kamu meletakkannya. Ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu. Xiao Hui periksa kehamilan. Dokter bilang bayinya sehat. Anakmu sebentar lagi jadi ayah. Kamu cuma mikirin jadi ayah. Gimana nggak mikirin dulu mama? Yang ngurus kamu susah-susah. Yao Zong, Mama, Yao Zong ya Yao Zong. Kamu bawa mama ke gunung. Mau mati kelaparan. Ada orang kejam kayak kamu nggak sih? Untung aku buru-buru ke sana. Ngehentiin masalah ini. Kalau nggak kamu jadi pembunuh. paman kita semua punya alasan. Kamu masih punya alasan itu karena kamu dan mama dulu ngelakuin hal-hal buruk makanya nggak punya anak. Kamu malah nyalahin orang lain. Orangnya selamat aja udah untung.
Aku kasih tahu kalau ada kejadian kayak gini lagi. Aku nggak bakal maafin kalian. Gimana nih Yaozong anaknya belum lahir? Dia di sini. Pasti mau bunuh aku. Pas sebulan bawa dia ke tempat Laosan. Perut gedean mending berbuat baik, kamu udah cacat. Kamu malah bawa ke sini, emang aku ngurusin gratis. Kamu ngomong apa sih dulu, kan janji urus mama sebulan-sebulan. Kamu mau ingkar janji, buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik, sekarang baru tanggal 30. Masih kurang sehari sebulan mau ngambil untung. Mimpi kali kamu. Pokoknya kita nggak bisa bawa pulang kalau kamu nggak mau mama masuk. Cuaca dingin begini mama bisa mati di luar. Pokoknya sekarang tanggal 30 kalau mama mati. Nanti kalian berdua juga nggak lepas tanggung jawab. Sepatan pergi jangan ganggu aku. Kamu pergi. Bawa kursi rodanya, nanti perutku gedean bisa dipakai. Pokoknya Laosan kayak pasti dia beliin mama yang baru. Guangzong. Mama udah nggak kuat. Hujan deras begini. Masa iya orang dibuang di luar? Guangzong. Tolong mama. Aku ngapain ikut campur? Hei cewek cantik. Waduh, hujan deras banget ya, lihat nih turunnya. Hujan deras, tidur di jalan. Ini bukan ibu Guangzong Ki Guifan. Guangzong keluar. Apa yang terjadi dengan ibumu Guangzong? Apa yang ribut? Apa yang kamu lakukan? Guangzong, ibumu kena hujan deras berbaring di sini. Bagaimana kamu bisa jadi anak seperti ini? Kamu belum cepat bawa ibumu. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Ke rumah sakit harus keluar uang, dia sendiri yang merangkak keluar. Apa hubungannya dengan aku? Kamu kok seperti ini, dia kan ibumu. Ibu, kenapa kamu baik hati? Kenapa kamu tidak bawa dia pulang? Kamu sakit jiwa ya? Orang ini. Apa yang dilihat, pergi sana. Ibu, kamu tidak bisa salahkan aku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Ibu. Ibu, kenapa bisa seperti ini? Aku baru saja menyelamatkanmu dari gunung. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku membawamu pulang lebih awal. Ibu, bangunlah. Jangan sampai ada apa-apa, bangunlah ibu. Ibu. Anak ibu salah. Aku susah payah membesarkan 3 anak durhaka. Tidak menyadari kamu yang paling mencintai ibu. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan membalasmu dengan baik. Ibu. Mari makan, mari. Aku tidak mati. Kaki juga sembuh. Masih memakai baju 10 tahun yang lalu. Mungkinkah? Selamat. Hari bahagia, selamat.
Makanan ini enak, kamu coba ikan ini juga enak. Aku ambilkan untukmu. Gui Feng, Ayah anak. ibu anak. Kakak-kakak, kalian lihat hari pernikahan kakak. Pengantin belum menangis ibu, kita sudah menangis duluan. Apa maksudnya bukan hari bahagiaku? Banyak orang tidak malu ya. Kalian berdua tolong, jaga ya aku duluan. Pergi-pergi kamu ngapain? Hari bahagiamu kok malah menangis. Uang merah yang kamu siapin mana? Uang merah apa? Nanti pas pasangan pengantin dateng buat nyawer, harus kasih uang saku. Jangan-jangan kamu lupa. Anak-anak babi di peternakan ini. Setiap satu adalah hasil budidaya kamu yang berkualitas. Sudah hampir 20 tahun. Baru bisa sampai sebesar ini dulu kamu bilang. Si sulung nikah baru kasih. Aku kira kamu bercanda beneran dikasih. Aku dengar kamu udah jadi orang paling jago ngerawat anak babi di sekitar sini. Aku percaya banget sama kamu buat ngerawat mereka. Bulan ini kamu bisa tenang-tenang aja di sini. Xianzong. Mama ngapain sih sampai kamu gini sama aku? Kasih. Tergantung dia layak apa enggak. Pengantin perempuan datang. Selamat ya. Selamat. Selamat menikah sama-sama. Abang mulai hari ini kamu jadi pengusaha terbesar di Desa Wang. Double rezeki nih. Nggak minum satu gelas nggak afdol dong. Kan cuma pengusaha kecil. 1 jutawan, 1 pemilik restoran. Kita bertiga jangan banyak bicara. Untung kita punya mama yang baik. Dulu aku terlalu keras kepala. Ngecap anak perempuan gak sebagus anak laki sampai ngasih semua jerih payah hidupku. Ketiga anak durhaka ini, balasannya cuma mati tragis di kehidupan ini. Aku gak akan ngulangi kesalahan yang sama. Aku minum dikit dulu belum nyawer ke mama. Kalian minum dulu nanti aku nyusul. Ayo ayo ayo. Ayo kita makan dulu, kita duduk dulu. Duduk-duduk. Menantu sapa dong. Papa, Iya. terima kasih Papa. Mama, Dipanggil tuh. Sapa lagi. Mama tenang aja setelah aku masuk. Pasti menjalankan kewajiban sebagai menantu. Jaga Mama dan Papa dengan baik, teh ini Mama terima ya. Aduh, ini kenapa? Gak apa-apa kan? Bagus banget nih ngurusnya. Aduh, kok malah main tangan. Nih dikasih tamparan kenceng. Mama ngapain sih? Kamu tanya aku ngapain, mending tanya. Menantumu yang baik ini ngapain aja? Jangan-jangan aku pernah keguguran ketahuan sama nenek tua bangka ini. Bukan maksudku. Xianzong yang menantu baru aja masuk. Mana ada yang gak diganggu sama mertua, urusan peternakan babi lebih penting. Gui Feng walaupun mau kasih pelajaran ke menantu baru. Nggak boleh di depan banyak orang bikin dia malu dong. Lagian udah masuk keluarga, jadi satu keluarga ini bikin keluarga Wang ikutan malu dong. Dafu bener yang paling penting sekarang. Bukan ngurusin San Qian, tapi anakku Yindi. Yindi kok nggak ada di sini, bahaya nih. Gui Feng mereka baru aja nikah. Keluarganya kita kan keluarga besar, urusan peternakan babi ini memang harus dipikir-pikir lagi. Ini aku ada ide lain. Aku tanya kamu Yindi mana? Dia udah nikah, sekarang kamu cari dia ngapain? Cari dia pasti ada urusan lain yang mau dibahas. Adik, Mama. cepetan ke keluarga yang cari adik kamu. Oke. Nggak usah ke keluarga yang aku dateng sendiri. Yang tua ini ngapain sih Wang Dafu? Dulu kan udah sepakat. 20 juta anak kamu nikah sama aku. Sekarang uangnya udah dikasih, nggak bilang-bilang ambil fas. Langsung kepalanya dipukul habis itu kabur.
Kamu bilang kenapa? Indi pukul kepala kamu terus. Yindi mana? Minggir, tanya aku malah tanya kamu. Pukul mama aku kepala sampai kayak gini hari ini, nggak ada penjelasan. Bikin acara bahagia, jadi acara duka. Wang Indi udah nikah sama keluarga yang berarti dia keluarga yang. Orangnya kabur kamu cari, dia ngapain urusin keluarga Wang. Masalah ada ujungnya hari ini aku lagi nikahan. Buta ya yang tua. Yindi dari masuk keluarga, kamu nggak pernah balik lagi. Lihat nih kepala kamu berdarah-darah. Mau aku anterin ke rumah sakit, jangan main-main sama aku. Teman-teman pada nunggu nih hari ini. Entah kembalikan uang maharku. Atau serahkan Wang Indi. Aku harus dapat salah satu orang atau Kalau uang. tidak aku akan menghancurkan semuanya. Dan membuatmu tak bisa angkat kepala di desa ini, Xiao Yang. Jangan bikin ribet di sini. Uang mahar itu kan kamu yang kasih sukarela. Kamu sendiri yang gagal jaga pengantin barumu. Lalu bikin masalah di acara bahagia keluarga Wang. Kamu pikir keluarga Wang tak punya orang ya? Benar kamu pikir kami tak punya orang ya? Banyak orang ya? Semua nggak mau bayar ya? Aku akan tanggungkan utang ini ke Wang Indi. Nanti kalau ada kabar anakmu kehilangan tangan atau kaki, jangan salahkan aku siang yang kejam. Pergi. Berhenti. Aku bisa kasih 200.000 mahar. Tapi kamu tak boleh bunuh Hindi. Kembalilah. Ada banyak warga desa di sini. Dia tak berani bikin masalah, cepat usir dia. Pernikahan anak kita penting. Kamu dengar dia bilang tak bayar, dia akan sakiti Indi. Wang Xianzong anakmu, Wang Indi bukan anakmu ya. Lepaskan. Ayah, kan kita sudah setuju 200.000 untukku. Apa sih ribut-ribut ini, cepat bayar. 200.000 mahar, tapi kamu tak boleh sakiti Wang Indi. Kamu. 200.000 selesai. Aku mau 400.000. Jangan kasih dia. Indi anakku. Kemari. Dafu ini bukan anakmu ya? Kenapa anak sulungmu nikah tak kasih tahu dia? Dia datang pakai baju seperti pengemis. Ini kan pengemis, dengar-dengar Ki Guifeng. Saat bagi harta tak kasih dia sepeser pun. Malah kasih mahar si yang ke anak ketiga. Menarik, sepertinya ada tontonan seru hari ini. Satu anak perempuan keluarga Wang punya 3 anak laki-laki. Seekor anjing pun lebih tinggi derajatnya. Masa iya, karena dia keluarga Wang bermusuhan dengan keluarga Yang. Wang Indi, kamu tak tahu aku nikah hari ini ya. Kamu bikin masalah ini saja sudah cukup pakai baju begini lagi. Kamu senggah aja. Kakak nikah yang tak kasih tahu aku itu kalian. Dan aku datang bukan untuk itu. Anak bungsu ini bukan urusanmu, cepat pergi. Pergi apa, dia bikin masalah besar masih mau pergi ya? Itu 200.000 saya tahu, tidak mendapat bagian warisan. Merasa tidak sengaja datang bikin kita tidak nyaman ya? Waktu kamu menikah dengan marga yang bukan, bilang tidak percaya takdir. Kenapa baru beberapa hari ini? Tahu kakak dapat uang peternakan babi. Lalu merasa boleh datang, tanpa malu, apa yang kalian lakukan? Keluarga di sini main drama, saya 40.000 cepat kasih. Kebetulan orangnya di sini. Hari ini kalau tidak dapat uang saya bawa dia pulang, saya kasih tahu. Kamu yang bikin masalah, kamu yang selesaikan, jangan harap kami bantu. Mau ambil 200.000 saya, kamu mimpi. Pulang. Lepas? Mama kenapa? Membela si pembawa sial ini. Banyak orang mama khawatir terlalu memalukan. Sulit diselesaikan. Adik bungsu sebelum mama marah. Kamu cepat pergi, oh saya tahu. Mama merasa Wang Indi mempermalukan keluarga Wang. Saya perndak sendiri mama tidak perlu saya yang selesaikan. Saya bawa Wang Indi ke rumah orang tuanya, kamu pergi. Ayah? Jangan sentuh dia, kamu tidak dengar, siapapun tidak boleh sentuh dia. Wang Indi adalah anak kandung saya. Kalian bertiga tidak ada yang berhak menyentuhnya. Mama kenapa? Hari ini kamu dibuat marah oleh Wang Indi, sebelumnya bukan bilang. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Sekarang dia sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga, kita kenapa masih membelanya? Membela siapa? Bukan giliranmu untuk ikut campur. Mama tenanglah. Kakak saya hari ini hari bahagia. Lagi pula dia tidak salah, ini Wang Indi. Sudah bukan keluarga Wang ini, tidak ada hubungannya dengannya. Saya pikir lebih baik usir dia. Diam, saya sudah bilang. Kalian tidak ada yang berhak bicara seperti itu padanya. Mereka tidak berhak, bagaimana dengan saya, Ki Guifeng? Apakah kamu gila demi seorang anak perempuan yang sudah menikah? Kamu bertengkar dengan anak-anak sampai segitunya, apa perlu? Jangan panggil dia. Cepat serahkan dia ke marga yang selesai. Saya memang gila, Wang Dafu. Wang Indi adalah anak kita. Dia pantas, Mama. Wang Indi hari ini bikin masalah. Dia sengaja ingin membuat saya dan kian-kian malu. Anda tidak merasa sial, saya merasa. Wang Indi masih berdiri bodoh di sana apa? Kamu harus membuat rumah ini berantakan baru kamu puas ya? Cepat ikut bos yang pulang. Kenapa dia yang memaksa aku tidur dengannya? Aku terpaksa memukul kepalanya. Kamu teriak apa sih, menikah denganku, aku mau sentuh ya sentuh. Aku juga bilang hari ini, kalau tidak ikut aku pulang. Harus kasih aku 40 juta Wang Indi. Kamu diberi muka malah tidak mau muka ya, kamu percaya, tidak percaya aku sendiri akan mengantarmu ke keluarga Yang.
Mama kamu malah demi si penguras uang ini memukul anak kesayanganmu sendiri. Memukulmu kenapa coba pukulin di sekali lagi. Sekarang juga aku usir kamu dari keluarga Wang. Qi Guifeng, kamu salah minum obat ya. Wang Dafu. Semua harta keluarga Wang ini hasil kerja keras Qi Guifeng. Sekarang aku melindungi anakku sendiri. Perlu izinmu ya. Yang Qiming luka kecil di kepalamu ini. Paling cuma bernilai 10.000, kau minta lebih, itu pemerasan. Bisa masuk penjara. Di kartu ini ada 10 juta. Anakku Yindi tidak ada hubungan lagi denganmu. Qi Guifeng sudah 20 tahun hidup di desa Wang. Kemungkinan mengirim seseorang ke penjara masih ada. Tapi aku sarankan kamu ambil kartu ini dan cepat pergi. Pergi. Tenang, ada mama di sini. Kedepannya tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Jangan sentuh aku sejak kamu menjualku ke keluarga Yang. Aku bukan anakmu lagi. Aku juga tidak perlu kepura-puraanmu. Hari ini aku akan pergi dari sini. Kamu mau kemana? Hari ini meskipun aku tidak menikah dengan keluarga Yang, besok pasti ada keluarga San atau Liu. Di rumah ini cepat atau lambat akan menjadi neraka. Sampai di sini saja hubungan kita sebagai ibu dan anak tidak ada lagi. Yindi. Jangan pedulikan dia, urusan sudah selesai. Kamu mau bagaimana lagi sekarang? Pernikahan kakak penting. Teh menantu belum diminum. Kamu mau seluruh desa menertawakan kita. Mama, ini minum atau tidak masalah. Mama masih ada hal penting yang harus diumumkan. Xianzong tidak perlu buru-buru. Tapi cucumu sudah tidak sabar. Dulu aku terlalu percaya padamu, sehingga Yindi sedikit demi sedikit kecewa padaku. Saatnya untuk berubah. Mari kita hilangkan upacara minum teh dan langsung umumkan saja. Sungguh. Terima kasih kepada semua warga yang telah datang ke pernikahan putra saya Xianzong. Seharusnya saya dan istri saya menyapa kalian semua, tapi hari ini saya punya hal yang lebih penting untuk diumumkan. Semua tahu saya Qi Guifeng lebih dari 20 tahun lalu memulai beternak babi bersama suami saya Dafu. Mendirikan peternakan babi pertama di desa ini. Atas dukungan kalian kami menjadi peternak babi terbesar di wilayah ini skala yang tak tertandingi, dan hari ini saya ingin mengumumkan bahwa manajemen peternakan akan diserahkan kepada Tentu saja anak sulung. putri saya Wang Yindi. Putri saya Wang Yindi. Bukan, Bu. Anda terlalu senang, Anda salah dan bingung. Saya tidak bingung sampai tidak mengenali orang. Hari ini di hadapan semua, saya harap semua warga bisa merawat putri saya Yindi. Yindi datang ke sini, Nak. Nak, selama ini kamu telah menderita. Ibu menyerahkan peternakan ini kepadamu. Ibu. Saya tidak setuju, Ibu. Anda baru saja tanpa persetujuan saya mengembalikan mas kawin, dan sekarang di hadapan banyak orang Anda akan memberikan peternakan kepadanya. Tidakkah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Benar, Bu, saat lamaran Anda bilang peternakan akan diwariskan ke Xianzong, itulah sebabnya saya setuju menikah. Sekarang kenapa semuanya berubah? Guifeng, adik-adik Xianzong tahu tentang peternakan ini. Anda melakukan ini, bukankah membuat anak sulung terlihat buruk di depan saudara-saudaranya? Bagaimana mereka akan bersikap? Bagaimana saya sebagai ayah akan bersikap? Apakah maksud Anda satu kalimat saya bisa menggoyahkan hubungan antara saudara-saudara mereka? Apakah itu berarti di hati mereka saudara tidak lebih penting dari uang? Apakah kalian juga berpikir begitu? Apakah kalian juga merasa demikian? Ibu, saya tidak bermaksud begitu. Kamu bodoh. Peternakan jelas tidak mungkin diberikan kepada yang bungsu. Jika Wang Xianzong tidak mendapatkan peternakan, maka kita berdua bisa membagi rata. Ibu, kakak dan kakak ipar baru menikah dan segera hamil, tidak cocok merawat peternakan babi. Aku dan kakak kedua setuju dengan apa yang ibu katakan. Kalian berdua benar-benar hebat ya. Ibu, Wang Yindi itu cuma anak kecil. Dia ngerti apa tentang beternak babi lagi pula. Hubungannya dengan si Yang itu juga sudah putus. Nanti kalau dia menikah dengan siapa-siapa yang tahu sekarang ibu memberikannya padanya, bukankah itu semua akan jatuh ke tangan orang lain? Benar, Ibu, dia itu cuma anak kecil. Sejak dulu mana ada wanita yang mewarisi bisnis keluarga? Kalau sampai terdengar keluarga Wang pasti akan jadi bahan tertawaan sebelum masalahnya semakin besar. Ibu, cepatlah menarik kembali perkataanmu. Kamu juga seorang wanita, bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Benar-benar menyesal sudah menikahkan Xianzong denganmu. Wanita, kenapa setengah dari harta keluarga Wang? Semua adalah hasil jerih payah Qi Guifeng. Peternakan babi juga aku yang membangunnya sendiri. Aku percaya putriku Yindi.
memiliki kemampuan yang sama sepertiku bisa mengelola peternakan babi ini dengan baik. Agar orang-orang yang berniat jahat tidak menghancurkan usaha yang sudah kubangun selama lebih dari 20 tahun ini. Kemarilah, kemarilah. Katakan di sini. Kamu kenapa sih? Aku hanya memintamu untuk mempertimbangkan. Bukan memintamu untuk memutuskan sekarang. Walaupun peternakan babi ini tidak diberikan pada kakak tertua kita, pada juga tidak bisa memberikannya. Jangan terus-terusan mengatakan pemboros. Wang Yindi. Yindi adalah putri kandungku dan juga pewaris yang kutetapkan. Baik itu peternakan babi restoran maupun pembongkaran rumah nanti, semua akan kutinggalkan untuknya. Kamu benar-benar hebat ya. Aku baru saja menikah hari ini, kamu malah melakukan ini. Sudah mengembalikan mas kawin, sekarang memberikan peternakan babi. Katakan. Aku tidak. Kamu diam saja, semuanya sudah kuatur. Lepaskan kalau nanti berani menyentuh Yindi lagi. Jangan hanya peternakan babi 1 sen pun dari keluarga Wang. Tidak akan kutinggalkan untukmu, cepat pergi. Anak sendiri tidak diinginkan. Diam. Ngomong apa sih? Tidak apa-apa. Yindi, ibu serius. Semua yang ada di rumah ini akan ibu serahkan padamu. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Percayalah pada ibu ya. Mom, Sungguh gila. Ayo pergi. aku sudah lama melihatmu punya masa depan. Kamu jauh lebih hebat dari ketiga kakakmu. Nanti saat kamu mengambil alih bisnis ibumu, kita semua tetangga satu desa. Kamu harus banyak membantu. Gui Feng ini bukan main-main. Kamu serius. Sangat serius. Ini menyangkut masa depan keluarga Wang. Kedepannya aku serahkan padamu. Gui Feng, kemarilah. Terima kasih bibi, aku ada urusan dulu. Bye. Dulu ibuku tidak pernah memberiku begitu banyak senyuman. Hari ini di depan banyak orang dia membela dan membelaku. Apa dia mulai mencintaiku? Jangan pedulikan Ra itu. Katakan padaku apa artinya memberikan segalanya pada Wang Yindi. Kamu boleh sayang pada anak perempuan, tapi harus menyisakan untuk si sulung. Dia sudah menikah, kamu mau dia makan angin. Usianya sudah lebih dari 30 tapi tidak punya tanggung jawab. Kalau aku tidak menjadikan peternakan babi sebagai taruhan, tanyakan padanya. Maukah dia menikah dan memikul tanggung jawab ini? Si sulung membuat perempuan itu hamil. Itu memang tidak baik. Peternakan babi tidak perlu diberikan pada si sulung. Tapi Guangzhong Yaozong, apa salahnya? Aku bisa mengerti kalau kamu menghukum si sulung. Tapi bagian si kedua dan ketiga harus diberikan pada mereka. Aku masih berharap mereka merawatku di masa tua. Kalau kamu benar-benar memberikan semuanya pada Wang Yindi, aku akan melawanmu. Mati karena disiksa oleh anak sendiri. Hidup kembali tidak ada yang akan percaya. Mengurus mereka tidak mudah. Mungkin malah membahayakan Yindi. Dafu, aku jujur saja. Aku memberikan semua hartaku pada Yindi. Itu sebenarnya untuk kebaikan anak kita. Apa memberikan segalanya pada si kecil itu? Untuk kebaikan anak. Kamu ingat bulan lalu aku pergi ke kota untuk rapat bertemu Gong Jianku. Bos Gong. Kamu maksud yang masih muda sudah punya pabrik baja. Penghasilan jutaan per tahun Bos Gong Jiangwo. Apa hubungannya dengan dia? Sebenarnya bos-bos besar di kota semua suka Yindi. Kalau aku tidak memberikan semua harta keluarga kepada Yindi, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk berhubungan dengan bos besar seperti Gong Jianku? Maksudmu tunggu sampai mereka sudah tidak bisa dipisahkan. Lalu cari kesempatan untuk membuatnya mengembalikan semuanya. Uangnya tetap untuk anak kita. Oh begitu. Memberikan barang-barang itu padaku bukan karena mencintaiku, tapi hanya untuk menjualku dengan harga yang lebih tinggi. Lau Yao, kenapa kamu di sini? Yao Zong, ayah ibu. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian berdua. Yindi, dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan pedulikan aku sudah mendengar semuanya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang perlu dijelaskan lagi, bukankah apa yang kamu katakan tadi adalah fakta? Aku sangat percaya padamu hanya karena aku perempuan. Seberapa keras pun aku berusaha di matamu, aku hanya sebuah barang. Dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti itu, bukan. Kamu bisa menjualku ke bos Gong atau bos siapapun, terserah kamu. Aku tetap pada pendirianku, aku tidak akan menerima nasibku. Kamu akan membayar mahal karena lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Yindi. Aduh, jangan kejar lagi, dia sudah pergi. Mengejar apa? Lau Er masih ada urusan di sini. Kamu datang ke sini untuk apa? Ibu. Sebenarnya aku sudah punya pacar. Sudah hampir setahun. Kakak sulung sekarang juga sudah menikah. Aku juga seharusnya sudah menetap. Aku ingin membicarakan ini dengan kalian berdua benar.
Kamu ini urusan besar, begini sembunyi-sembunyi dari ayahmu. Pacarmu dari desa mana, namanya siapa? Dari desa sebelah. Yang Jiahui. Kamu kenal? Kenal, pasti kenal. Yang Jiahui yang terkenal itu bagaimana mungkin aku tidak kenal? Bahkan jika dia sudah jadi abu, aku masih kenal. Orang tua yang berusia di atas 70 tahun, tinggal di rumah, hanya akan mempengaruhi keberuntungan keluarga. Menggunakan umur anak yang belum lahir. Hidup semakin panjang asalkan membawa orang itu ke gua yang tidak ada orang. Tutup dengan batu bata sehari sedikit. Setelah sebulan penuh, bisa menjamin keselamatan anak kita. Ibu. Jiahui pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter bilang bayinya sehat-sehat saja. Anak laki-laki itu sebentar lagi jadi ayah. Kamu cuma mikir mau jadi ayah. Kenapa nggak mikir, dulu mama gimana susahnya ngurus kamu? Kalau udah kenal gini mending gini aja. Besok aja keluarganya ke restoran. Kita ketemuan bahas-bahas. Tentuin tanggal bagus buat nikahan. Papa udah bilang soal restoran. Terus. Ini belum nikah kok. Udah ngincar harta mama. Aduh, ngomong apa sih? Yao Zong emang karakternya gitu, susah cari pasangan. Kalau nggak kasih restoran mana ada cewek mau nikah. Lagian si Indi cari jodoh kaya. Satu peternakan babi aja cukup. Udah gini aja Yao Zong pulang dulu. Besok mama pasti ke restoran. Terima kasih papa, terima kasih mama. Besok dandan yang rapi ini kan acara bahagia. Jangan bikin malu anak. Ya udah sekalian aja kesempatan ini. Biar adik lihat sifat asli yang Jiahui. Kalau mereka baik-baik aja, nanti di samping Indi ada yang jaga. Kalau masih kayak dulu udahlah. Besok ketemuan kasih peringatan dulu. Kasih pelajaran juga. Udah ngapain aja Kiku? Ada gunanya kamu. Nggak tahu dulu mama ngeliat apa. Nanti kalau orang tua Yao Zong dateng jangan ngomong gitu. Ngapain? Nggak bisa apa-apa, nggak boleh ngomong. Kalau bukan karena keluarganya kaya, mana mungkin aku mau. Udah jam berapa ini? Orang tuamu kayaknya nggak dateng. Nggak kok, orang tuaku udah mutusin kasih restoran ke aku. Pasti setuju aku nikah sama Jiahui. Lumayan juga kamu. Seneng apa walaupun orang tuamu setuju. Aku nggak mau Hui Er nikah sama kamu. Aku kasih tahu ya. Keluarganya kami emang nggak kaya. Tapi Hui Er cantik, banyak yang ngejar. Kalau kamu mau menikahi Hui Er, sebuah restoran ini tidak cukup. Lebih banyak lagi aku tidak punya. Tidak ada minta ke orang tuamu. Aku dengar peternakan babi keluargamu. Orang tuamu sudah ambil kembali dari kakakmu. Aku tidak minta banyak selain restoran ini. Berikan juga peternakan babi keluargamu padaku. Ini. Yao Zong di pesta pernikahan. Kakakmu dan istrinya dipukul ibumu. Seluruh desa sudah tahu sekarang kamu adalah tiang utama keluarga Wang. Katakan saja beberapa pujian pada ibumu. Aku akan dapat segalanya, apa susahnya. Baiklah, aku coba. Wang Yao Zong, kamu berani setuju? Kamu siapa yang izinkan kamu masuk? Pelayan ini tidak punya mata ya? Tidak tahu kalau di ruangan ini duduk calon nyonya kamu. Cepat keluar. Wang Yao Zong masih diam saja. Mau aku yang bantu kamu? Ibu. Kamu masih ingat aku ibumu kalau aku tidak datang? Apa kamu mau memberikan seluruh aset keluarga Wang pada orang lain? Aduh mertua. Cepat duduk. Hui, cepat sediakan teh untuk ibu mertua. Bibi silakan minum teh. Kita bawa kursi rodanya pulang saja. Nanti kalau perutku sudah besar masih bisa dipakai. Di kehidupan sebelumnya aku benar-benar berpikir kamu terpaksa karena anak. Sampai terbaring di air hujan yang dingin hampir putus asa. Aku baru tahu, semua ini hanya kamu yang berpura-pura. Di kehidupan ini aku tidak akan biarkan kamu menipuku lagi. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa yang kamu katakan ini belum menikah saja. Sudah menerima perlakuanmu. Kalau sudah menikah bagaimana? Ibu sebenarnya dalam pernikahan.
Harus sepadan, kondisi keluarga kita tidak sebanding dengan mereka. Bibi tidak suka padaku itu wajar. Sudahlah, anggap saja aku dan Yao Zong tidak ada jodoh. Bibi Jiahui. Ibu, seumur hidup saya belum pernah meminta apapun dari Anda. Saya hanya punya satu keinginan, yaitu menikahi Jiahui. Tolong setujui. Kalau mau menikah sebenarnya tidak apa-apa. Tapi soal mahar saya tidak akan memberikan sepeser pun. Dan soal restoran ini jangan harap. Kalau kalian setuju saya akan membiarkan kalian bersama. Tidak ada mahar. Saya sudah hidup lama, belum pernah lihat orang menikah tanpa mengeluarkan uang. Kamu terlalu memalukan Wang Yaozong. Kamu tidak berguna bahkan urusan pernikahanmu sendiri. Kamu tidak bisa memutuskan kenapa kamu mengganggu saya. Kalau tahu kamu sebego ini, saya lebih baik memilih anjing daripada kamu. Ibu, Saya sudah bilang kalau mau menikah boleh, tapi mahar tidak ada. Lalu apalagi yang perlu dibicarakan? Nak, kita tidak perlu menerima perlakuan ini, ayo pergi. Jiahui. Ribut apa lagi? Ini restoran bukan pasar. Tamu di sebelah sudah ketakutan karena kalian. Bukannya kamu datang untuk membahas pernikahan anak. Kenapa jadi begini? Jadi kamu ayahnya Wang Yaozong? Kamu lihat orang seperti apa di keluargamu ini? Kalau tidak suka anak saya bilang saja. Kenapa harus cari wanita tidak masuk akal ini untuk menghinanya? Ayah, sebenarnya ini kesalahan kita. Ibu tidak memberikan restoran, dia menganggap keluarga Jiahui miskin. Tidak memberikan sepeser pun mahar. Yang Yaozong katakan semuanya benar. Benar, tapi ada alasannya. Alasan-alasan kamu selalu punya alasan tidak ada habisnya. Kamu tahu apa yang orang katakan tentang kita pesta pernikahan kakak? Terjadi masalah besar, kamu tidak malu. Harus sampai rumah ini, tidak bisa menikah baru kamu senang. Akhirnya ada yang mengerti di keluarga Wang. Saya bilang mertua, kamu lihat sifat anak kedua kalian. Kalau bukan karena Jiahui, siapa lagi yang mau menikah dengannya? Saya hanya minta sedikit. Itu tidak berlebihan kan? Dafu, kita mencari istri untuk anak kita. Bukan mencari ibu yang bisa mengendalikan hidupnya. Diam kamu. Mertua. Istri saya ini agak bermasalah, jangan dipikirkan. Tenang selama Jiahui mau menikah. Semua yang seharusnya ada tidak akan kurang satupun. Itu baru benar, Paman. Sebenarnya semua itu bisa saya lewati. Huir, kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Paman aku dan Yaozong benar-benar serius. Tidak peduli ada mahar atau tidak, aku tetap mau menikah dengannya. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa itu? Usir dia dari keluarga Wang. Apa? Usir dari keluarga Wang? Paman, kamu juga sudah lihat tadi. Ibu Yaozong sama sekali tidak menyukaiku. Kalau nanti aku masuk ke rumah kalian, hubungan ibu mertua dan menantu seperti ini bisa bikin rumah jadi kacau balau. Kalau cuma hubungan ibu mertua dan menantu yang tidak harmonis itu masih mending. Tapi yang lebih penting, sekarang ada banyak desas-desus di luar. Di pesta pernikahan, memukul menantu yang baru saja masuk. Dan memberikan semua harta yang seharusnya milik anak sulung kepada anak perempuannya yang kecil. Kamu tahu tidak sekarang di luar orang-orang bilang apa tentang Bibi Gui Feng? Keluarga Wang menikahi bencana akan sial selama 3 generasi. Menurutku lebih baik usir Bibi Gui Feng. Dafu, Diam. Baik. Seperti yang kamu katakan, mari kita lakukan. Usir wanita ini dari sini ya. lepaskan aku. Wang Yaozong, kamu benar-benar melihat wanita ini mengusir ibumu sendiri. Ibu Jiahui juga tidak salah. Kamu sudah membuat kakak sulung tidak bisa angkat kepala di desa. Aku juga tidak mau terkena imbasmu dan menghancurkan keluarga kita. Kamu lebih baik pergi. Ini anak yang aku kandung selama 10 bulan dan susah payah besarkan. Jangan bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Siapa yang berani membawanya pergi? Paman, siapa yang berani membawanya pergi? Kepala desa. Kak, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Liu Xilan. Kamu berani melakukan penipuan pernikahan. Kamu mau membuatku sebagai kepala desa di Wang Jiatun. Tidak bisa angkat kepala seumur hidup? Aduh, kakak ngomong apa sih? Pernikahan tipu daya. Yaozong, paman besarku. Dia minum terlalu banyak saat makan siang dan bicara omong kosong. Paman besar, aku sedang membicarakan pernikahan di sini. Jangan buat masalah untukku, oke? Aku membuat masalah? Ayo lihat ini.
Apa ini? Ini ibu dan anak perempuan yang berpura-pura kencan buta. Mereka mencari pria kaya di pasar. Setiap kali mereka membahas pernikahan, mereka menambah uang dengan berbagai alasan. Begitu mahar didapat setelah bernegosiasi. Mereka membatalkan pernikahan dengan berbagai alasan lalu mencari target berikutnya untuk mengumpulkan kekayaan. Tidak heran saat pertemuan pertama kita, kamu bilang kamu suka padaku. Belum 2 bulan kamu sudah bicara soal menikah. Ternyata kamu menipuku. Yao Zong, aku mengakui aku telah menipu banyak orang tapi aku tak pernah berniat menipumu, aku tulus padamu. Aku benar-benar ingin bersamamu Yao Zong. Diam kamu. Langit memiliki mata. Bukti sudah ada, kepala desa juga tahu. Sampai kapan kamu akan pura-pura kasihan? Sebelum datang kemari aku sudah memberitahu polisi. Karena kebenaran sudah terungkap. Tolong serahkan 2 penipu ini kepada polisi kepala desa. Sudah waktunya keluarga Wang mendapatkan penjelasan. Tidak bisa. Wang Yao Zong, sampai sekarang kamu masih melindungi penipu wanita ini? Ya, dia memang menipuku. Tapi itu juga karena aku rela ditipu. Aku mencintainya. Yao Zong, Bu tanpa Jiahui. Bagaimana aku bisa hidup? Sebelum bertemu dengannya, gadis mana yang pernah melihat putramu dengan pandangan serius? Dia memberiku satu-satunya cinta dalam hidupku. Kalau kamu menyerahkannya kepada polisi, hidupnya akan hancur. Kalau aku menyerahkannya padamu, hidupku yang akan hancur. Hancur ya hancur, itu pilihanku sendiri. Mana yang penipu pernikahan? Lu Sherlon Yang Jiahui? Tolong bawa kami perlu memeriksa situasinya. Rekan polisi ini Liu Shilan. Dan ini yang Jiahui, tolong bawa mereka. Cepat bawa orang brengsek itu pergi. Lepas. Yao Zong tolong aku. Yao Zong, Jiahui. Karena kamu bersikeras menghancurkan kebahagiaanku, maka aku akan menghancurkanmu. kakak. Yao Zong. Indi. Kakak kedua. Dia adalah ibumu sendiri, kenapa? Indi. Tolong anak perempuanku. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit, jangan diam saja, cepat. Wang Yao Zong. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa. Kamu ngapain lagi? Gadis itu mati saja. Apakah kamu akan memutuskan hubungan dengan keluarga demi dia? Memutuskan hubungan. Aku sekarang ingin sekali memasukkanmu ke penjara. Qi Guifeng, dia adalah anakmu. Tua tapi tidak mati-mati. Membebani anak-anak. Meninggalkan yang tua. Menjaga keselamatan anak-anak. Anakku. Aku tidak punya anak seperti itu. Kamu. Dafu, ada apa lagi di rumahmu? Kenapa ada kepala desa dan polisi lagi? Tidak perlu ditanya, pasti karena istrimu Guifeng selingkuh. Akhirnya ketahuan ya, Dafu. Kamu ngomong apa? Kenapa melotot padaku? Bukan hanya aku yang bilang begitu. Kalau tidak, kenapa pernikahan anak sulungmu beberapa hari lalu, pesta pernikahan yang bagus, kenapa diubah jadi pesta keberhasilan anak bungsu? Dafu, kamu harus lebih hati-hati. Mungkin saja Wang Indi itu anak Guifeng. Hasil hubungan dengan pria lain. Kalau tidak, kenapa 3 anak laki-laki tidak diberi, tapi malah diberikan pada anak perempuan? Kamu jangan asal ngomong di sini. Baru dikata-katain sedikit sudah marah. Nanti kalau kamu sudah dirugikan oleh Qi Guifeng, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Kamu. Tidak heran. Pertama merusak pesta pernikahan bos, lalu memutus hubungan. Katanya demi mencari jodoh kaya. Semua itu cuma alasan. Bagaimana kabar kepala desa Indi? Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Sedang dibalut untuk menghentikan pendarahan. Luka ringan, tapi kenapa bisa pingsan?
Kata dokter dia punya fobia darah. Mungkin karena itu. Ah, kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Indi, Dari kecil sampai besar kamu tidak pernah peduli padaku, tentu saja kamu tidak tahu. Indi, Kalau kamu benar-benar merasa bersalah padaku, terima ini. apa ini? Ini tabunganku selama ini meski jauh dari cukup. Untuk uang 100.000 yang kamu berikan ke keluarga yang. Tapi nanti kalau aku punya uang akan kumasukkan. Sampai aku melunasi 100.000 itu. Jadi waktu itu kamu ke restoran untuk memutus hubungan denganku. Apakah kamu pikir aku sengaja ke restoran? Hanya untuk menyelamatkanmu. Ada kerja di pabrik, aku pergi dulu. Indi, Jangan kejar, aku sudah mengerti. Tentang masalah keluargamu anak perlu waktu untuk tenang. Baru bisa ditarik kembali. tapi kepala desa, dia menghindariku. Aku tidak tahu kamu benar-benar tidak melihat atau pura-pura tidak melihat. Kalau bukan karena Yindi hari ini. Yang dijahit di rumah sakit itu pasti kamu. Benar kan dia bilang mau kembalikan uang. Tapi dia juga menahan pukulan untukmu. Kamu tidak lihat dia khawatir padamu Gui Feng. Pada akhirnya tetap anak kandung. Jangan khawatir, dia tidak bisa benci, yang penting sekarang. Urus masalah keluarga dengan baik. Dan desa, kita tentang gosip-gosipmu. Gosip-gosip, Bukan itu maksudku. Aku tahu kamu Gui Feng bukan orang seperti itu. Tapi orang seperti Dafu yang picik belum tentu mengerti. Agar kamu dan Yindi bisa hidup tenang, kamu harus menyelesaikan masalah keluarga dengan baik. oh aku tahu Pak Kepala Desa. Kamu cari siapa? Aku cari uang Indi. Oke, masuk saja. Oke. Bu, kamu cari siapa? Aku ibu Wang Indi, aku datang bawa makanan buat dia. Wang Indi, biasanya uang buat beli lauk aja nggak ada. Oh, ada ibu kayak gini. Baju dan sepatu yang dipakai semua merek ternama. Bu, kamu bercanda ya? Kok kamu datang? Ibumu datang bawa makanan buat kamu. Kamu punya ibu kayak gitu kok nggak bilang-bilang ke aku, nggak asik ah. Seluruh badan pakai barang bermerek mahal-mahal. Dia bukan ibuku. Suruh duduk dong. Halo, boleh aku ngobrol berdua sama Yindi? Wah, jangan sungkan-sungkan, silakan ngobrol. Letakkan aja di lantai. Oh. Ini masakan khusus buat kamu. Ada paha ayam kesukaan kamu, coba dulu. Untuk yang besar. MA sayap ayam dagingnya sedikit, aku mau makan 2. Oke, nggak masalah. Udah makan aja. Kamu masih ingat? Semua buat kamu makan selagi masih panas, cepat makan. Nanti kalau ada makanan enak, ibu simpan semua buat kamu. Sebenarnya nggak enak-enak amat. MA, aku cuci dulu kotak makannya. Kamu tunggu aku bentar. Oh. Yindi, Yindi keluar, aku ibunya. Ada apa, kamu bilang aja ke aku. maksudku tante. Aku dengar Yindi cedera, aku cari dokter di kota. Aku bawain obat ini. Oh, kamu Gong Jiangwo ya, bos Gong. Kamu kenal aku? Aku sering dengar Yindi cerita tentang kamu tahu Yindi sakit. Langsung beli obat dan bawa ke sini kayaknya. Kamu sangat perhatian sama dia ya. Ah, aku. Jian Hua, Yindi kami cantik, hati baik. Karakter juga bagus, cuma masalah perasaan ini agak lambat. Kalau kamu benar-benar suka dia, sebaiknya kamu langsung bilang aja sama dia. Pakai cara ini, dia belum tentu ngerti loh. Om, aku enggak. Ini punya kamu ya. Anak kita punya kebiasaan. Barang-barang penting suka ditaruh di bawah bantal. Kayaknya dia lebih suka sama kamu daripada yang kamu kira. Om, maksudnya apa sih? Jian Hua, aku pernah ketemu kamu di acara pertemuan. Katanya tahun depan kamu akan mengambil alih pabrik pengolahan daging terbesar di kota. Kalau kamu baik-baik sama Yindi,
Aku akan kasih semua sumber daging terbaik yang aku punya ke kamu. Indi kenapa terburu-buru? Barusan bos Gong nyari kamu, aku lihat mama kamu sama dia. Ngomongin daging babi pabrik. Sampai nyebut kamu juga jangan-jangan beneran kayak yang kamu bilang. Ngambil kamu buat transaksi apa gitu apa. Om, aku benar-benar suka sama Indi. Nggak perlu hal-hal tambahan buat ngebuktiin. Soal sumber daya yang Om bilang kalau suatu saat aku beneran sama Indi itu juga tergantung pendapatnya. Oke, Kalau aku setuju sama Om karena alasan ini, baru itu nggak baik buat Indi. Om tahu nggak? Dia paling benci kalau ada orang yang manfaatin dia di belakang. Jianhua, Om gak salah pilih sama kamu. Om juga mau ngasih tahu kamu hari ini aku kesini. Hal yang paling penting aku mau kamu. Kedepannya jagain di baik-baik, lindungi dia. Iya. Indi udah balik coba baju baru yang mama beliin. Jianhua, mana kamu ngomong apa sama Gong Jianko? Apa kamu gak senang kalau aku baik-baik aja? Indi, mama cuma mau kamu bahagia. Kamu gak ganggu hidupku, itu udah kebahagiaan terbesar buat aku. Dari kecil aku makan sisa-sisa kakak. Pakai dan pakai barang-barang bekas kakak, sekarang kamu peduli sama aku. Udah terlambat, aku gak butuh. Keluar kamu. Dengerin penjelasanku. Dengerin mama jelasin. Pergi-pergi. Buka pintu, dengerin aku jelasin. Indi. Apa? Tunggu. Aku balik bentar. Kok aku bawa obat keluar ya? Uangku mana? Buku tabungan mana? Uangku mana? Uang gue mana? Uang mana uang? Uang gue. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos, anak bungsu Anda mabuk. Bilang restoran kami sembunyikan uangnya langsung. Ambil barang di kasir gue, coba hentikan. Dia malah pukul gue, bawa pisau, usir semua orang. Keluar sekarang dia sendirian, entah ngapain di dalam. Kami takut masuk. Pergi ke rumah sakit dulu, cepat kembali, gue masuk lihat. Bos mau lapor polisi. Jangan dulu, kamu cari kepala desa. Bilang keluarga Wang hari ini mau bersih-bersih. Cepat pergi. Oke. Wang Guangzong, kamu enggak kerja, ngapain bikin ribut di sini? Buku tabungan mana? Sertifikat rumah mana? 30 juta yang janji buat gue mana? Bilang kamu sembunyikan di mana? Sembunyikan di mana? Kamu mau 30 juta buat apa? Jangan-jangan kamu judi lagi. Jangan banyak bacot, kasih uangnya. Mirka sebentar lagi datang. Kamu enggak tahu gue kasih semua uang ke Indi. Gue enggak punya uang sepeser pun. Wang Indi ya Wang Indi. Lagi-lagi si Wang Indi. Kalau kamu nggak punya uang, mati aja lu. Bos Gong, kamu belum pergi. Gue sebenarnya mau kasih obat ke kamu. Tapi di jalan ketemu tante, ngobrol bentar. Jadi lupa urusan penting. Dia enggak bilang apa-apa kan, jangan dengerin omongannya. Dia cuma ngomong bohong. Kalungnya kan nggak bohong. Dari mana kamu tahu? Sebenarnya gue suka kamu dari dulu. Pas denger tante bilang kamu juga suka gue. Gue beneran seneng banget. Kalau kamu setuju, gue mau jagain kamu seumur hidup. Bisa kasih gue kesempatan ini? Kamu suka gue? Mau, pasti mau. Barusan mama kamu ngomong sama kamu, dia enggak datang buat bahas. Bagaimana caranya menjualku? Menjualmu, Indi. Apa kamu ada salah paham sama ibumu? Apakah kamu sudah melihat tas-tas itu? Apa ini semua? Ini semua adalah harta karun yang ditinggalkan ibumu untukmu, Indi. Bibi benar-benar berharap yang terbaik untukmu. Bagaimana bisa begini, apa-apaan ini? Wang Guangzong ini kenal sama preman-preman apa, brengsek betul. Om Gong, Indi, kalian semua ada di sini, apa yang kamu katakan tadi? Wang Guangzong, iya tadi aku pulang. Ketemu sekelompok penagih utang bilang mau cari Wang Guangzong, minta uang. Bilang kalau tidak bayar akan ikat ibunya, malah jalan gak lihat jalan.
Sampai nabrak aku nggak minta maaf, kesel banget. Indi, aku ingat kakakmu namanya Wang Guangzong. Berarti yang mereka ikat itu ibumu, pasti kakak ketiga berjudi. Penagih utang datang ke rumah ibuku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Mereka banyak dan semuanya preman. Kamu cewek kecil sangat berbahaya, sembunyikan barang dan dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Tapi, Indi, ibumu adalah ibuku juga. Aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat, percayalah padaku. Jianhua, kamu harus melindungi ibuku. Dan kembali dengan selamat bersamanya. Jangan khawatir. Guangzong, aku ini ibumu kandung. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Aku nggak kasih mereka uang. Mereka bakal bikin tanganku cacat. Mama, jujur aja, kamu masih punya uang berapa? Aku masih punya 8.000. Itu mana cukup. Mama, aku juga nggak mau begini. Kamu perempuan, mereka nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Tapi aku nggak, mereka bakal beneran bunuh aku. Guangzong, aku ini ibumu kandung. Guangzong, Bangsat. Bayar utang. Om Qianghua. Ini main apa sih? Aku baru sadar kamu ini aneh banget. Om Qiang ini ibuku. Aku nggak peduli itu bapakmu atau ibumu bayar utang. Kita sepakat 30 juta, kamu mau kabur ya? Bukan Om Qiang, aku nggak mau kabur. Aku cuma mau beliin kalian rokok. Om Qiang, ibuku bilang dia akan bantu aku bayar. Mamamu yang bayarin. Mamamu punya berapa anak sih? Wang Guangzong, jangan bercanda denganku, tidak ada. Qiang, kamu bisa tanya-tanya di luar. Peternakan paling terkenal di sini dia yang punya, dan ini. Restoran ini juga miliknya, kalau dijual bisa dapat banyak uang. Benarkah? Benar sekali. Asal ambil sertifikat propertinya lalu dijual. Banyak, 30.000 juga bakal terbayar. Wang Guangzong. Wang Guangzong, kamu memang binatang. Diam. Orang tua, kasih aku sertifikat propertinya. Kalau tidak hari ini, aku potong tangan anakmu. Jangan. Uang itu dia yang utang, apa hubungannya denganku? Aduh. Kalau mau potong ya potong. Aduh sial. Hari ini ketemu sama orang pelit. Tangan anak kandungmu mau hilang. Kamu masih tenang-tenang aja. Kamu juga nggak peduli sama dia ya? Oke. Kalau gitu hari ini, aku potong tanganmu, lihat kamu takut nggak? Ayo. Bibi Guifeng, kamu di dalam? Siapapun itu, ikat dia masuk. Kalau kamu nggak bicara, aku masuk ya. Jianhua, cepat pergi. Bibi sudah terlambat. Kamu nggak jagain di. Kamu kesini ngapain? Wang Guangzong utang berapa sama kamu? 30.000. Bibi, ini semua ulah Wang Guangzong. Kamu siapa sih, dengar ya? Jangan halangi aku cari uang. Ini 50.000. Selain bayar utang sisanya. Potong kedua tangannya gimana? Apa kamu siapa sih? Aku nggak mau uangmu. 50.000, pikir baik-baik, mau nggak? Dari mana kamu dapat anak nakal ini? Cepat suruh dia pergi. Bibi. Kamu ngapain sih? Cekmu ini asli atau palsu? Aku Jianhua pabrik baja, nggak pernah bohong. Kalau nggak percaya, bisa suruh orangmu ke bank lihat yang kita sudah sepakat. Diam, aku orang baik-baik. Nggak mau berurusan sama hal ilegal. Kalau soal ngasih pelajaran pasti bisa kan? APA. Aku kasih tambahan 50 juta. Kasih pelajaran si binatang di rumahku ini, biar dia nggak berani judi lagi. Keluarga kalian ini lucu banget ya. Anaknya bikin skema buat nipu ibunya. Ibunya malah kasih uang. Minta aku bantu ngasih pelajaran ke anaknya, ada apa sih? Skema. Wang Guangzong emang ngutang sama aku. Tapi hari ini dia datang ancam nyawa. Buat nipu sertifikat rumahmu itu ide dia. Cuma aku nggak nyangka. Ternyata kamu nggak peduli sama anakmu ya. Orangnya bisa aku bantu ngasih pelajaran. Aku juga jamin dia nggak bakal berani judi lagi. Tapi ini kan termasuk hal-hal abu-abu. 100 juta kalian nggak cukup.
Kok kamu yang nagih utang malah naik harga? Aku yang nagih utang kenapa? Kan sama-sama bisnis kamu kan kaya. Ngasih lebih dikit kenapa sih? Aku gimana denger ya? Kalau hari ini sertifikat rumah dan uangnya nggak dikasih, semua bakal keluar terbujur. Wah besar sekali mulutnya. Berani berulah di tempatku. Ada lagi siapa lagi ini? Nggak lihat aku lagi urusin sesuatu. Semua diam ngomong baik-baik ya. Tenang-tenang. Dafu, kamu ngapain sih? Tenang dulu. Ayah tolong aku Guangzong. Lepasin anakku. Ngapain diam aja, lepasin dong. Ayah, akhirnya kamu datang. Mereka berdua keroyokan ngerjain aku. Mau bikin tangan aku cacat, kamu harus bantu aku. Bukan aku nggak ada hubungannya, sebelum datang, aku udah lapor polisi. Yang nggak mau ribut minggir pergi. Aku tunggu ya. Wang Dafu, kamu ngapain bikin ribut di sini? Kamu lepasin mereka kalau nanti mereka datang ke restoran. Ribut gimana? Kan kamu mau kasih restoran ke si pembawa sial itu. Kalau ada yang ribut biar dia sendiri yang urus. Kamu ngomong apa sih? Wang Indi itu anak perempuanmu. Hutang si brengsek ini. Kenapa harus Wang Indi yang bayar? Dia brengsek terus kamu apa? Wanita pelacur yang selingkuh sama aku. Apa sih selingkuh, Wang Dafu? Kamu ngomong apa sih, nggak jelas. Kamu pura-pura nggak tahu ya. Kalau kamu nggak selingkuh sama aku, kenapa semua harta keluarga kamu kasih ke si Wang Indi itu? Sebabnya aku udah jelasin sama kamu. Jelas banget. Omong kosong. Kamu nggak dengar kabar burung di luar? Wang Indi itu anak hasil selingkuhmu Qi Guifeng. Sama laki-laki lain. Kamu takut ketahuan. Makanya buru-buru mindahin harta. Nggak heran. Dulu kamu ngacauin pernikahan kakak pertama. Lalu bikin gagal pernikahan kakak kedua. Terus mau potong tangan aku. Ternyata karena ini ya. Diam kamu. Yang harus diam itu kamu. Qi Guifeng, Qi Guifeng. Kita udah jadi suami istri puluhan tahun. Nggak nyangka kamu bisa berbuat sehina ini. Kamu bikin malu keluarga Wang. Sepit kembalikan simua yang jadi hak keluarga Wang. Kalau nggak, jangan salahin aku kalau nggak ada ampun. Kamu juga tahu kita udah jadi suami istri puluhan tahun. Puluhan tahun ini cuma karena gosip. Kamu langsung berbalik sama aku. Itu karena kamu udah berbuat salah sama aku. Sama keluarga Wang. Aku Qi Guifeng yang paling aku sesali adalah anak perempuanku sendiri. Wang Indi. Dia nggak pernah merasakan sedikit pun kasih sayang ibu. Aku minta maaf sama 3 anak laki-lakiku. Aku nggak bisa mendidik mereka dengan baik. Membuat mereka satu persatu hanya memikirkan keuntungan tanpa hati nurani. Tapi aku Qi Guifeng. Yang paling pantas aku layani adalah kamu, Wang Dafu. Apakah kamu sudah lupa waktu itu perut kelaparan sampai tidak bisa hidup? Aku yang menyelamatkanmu. Aku tidak memandangmu miskin dan membangun keluarga bersamamu karena pinggangmu sakit. Setelah itu tidak bisa bekerja. Aku yang menjual maharku untuk membuka peternakan babi ini. Anak babi susah dipelihara. Aku yang belajar teknologinya. Kemudian hidup kita semakin membaik. Akhirnya punya 3 anak laki-laki. Tapi kamu malah memintaku melahirkan yang keempat. Waktu itu saat restoran baru buka aku melahirkan Yindi hampir mati karena persalinan sulit. Saat kamu merendahkanku, kenapa tidak bilang aku tidak pantas untukmu? Melahirkan dan membesarkan anak memang tugas wanita. Mana ada wanita yang tidak seperti ini, cuma kamu yang manja. Lagi pula kamu seberapa susah pun. Yang kamu lahirkan kan juga anak orang lain. Aku untuk keluarga Wang sudah bekerja keras seumur hidup. Tapi perkataanku hari ini malah jadi alasan aku selingkuh. Wang Dafu, apakah kamu punya hati? Wang Indi adalah anak kandungmu. Yang aku kandung selama 10 bulan dan melahirkan anak kandung kita. Apakah dia anak kandung bukan kamu yang menentukan? Meskipun dia anak kandung dia, tetap anak perempuan yang tidak berguna. Anak perempuan yang tidak bisa dibanggakan mana bisa dibandingkan dengan anak laki-lakiku. Dia bisa meneruskan keturunanku tidak. Mempertimbangkan kamu sudah jadi menantu Wang selama ini. Cepat keluarkan semua yang menjadi milik keluarga Wang. Serahkan ke 3 anak laki-lakiku kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau aku tidak berperasaan ayah. Ngapain bicara sama perempuan jalang ini, menurutku ikat saja dia.
Dan Wang Yindi SI anak perempuan Sialan itu Meisukan K Gondang Bobby. Ambil kembali semua milik keluarga Wang. Wang Guangzong. Kalau kamu berani sentuh Wang Yindi sedikit saja coba. Nenek tua sialan berisik, apa kamu jangan pikir sampai sekarang. Ayah masih menganggapmu sebagai keluarga Wang harta keluarga. Kamu tidak boleh kasih Wang Yindi sedikit pun kalau tidak. Kami bertiga bersama ayah pergi ke kuil leluhur. Melaporkan kamu Chi Gui Feng persekan kal dengen, orang luar merampas harta keluarga Wang. Kalian keterlaluan. Saya masih ingat hubungan keluarga dan tidak tega untuk melawan. Kalian pikir apa saja harta saya. Sudah saya transfer sebelum pesta pernikahan. Sekarang semuanya sudah atas nama Yindi. Meskipun saya mati, kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Kamu ayah. Kamu lihat gantia sekarang, sudah bulat tekad untuk minairan harta keluarga Wang. Ketangan Wang Yindi si anak haram itu. Chi Gui Feng, ini semua karena kamu memaksa saya. Tolong warga desa masuk. Kamu mau apa? Qi Gui Feng saya akui. Keluarga Wang bisa seperti sekarang tidak lepas dari jasa kamu. Tapi kamu yang salah duluan. Saya masih ingat hubungan suami istri dan tidak tega melawan kamu. Tapi desa Wang punya aturan desa Wang. Ada pepatah leluhur Wang kakak beradik harus rukun. Menghargai persaudaraan. Suami istri harus harmonis untuk menjaga keutuhan keluarga. Kamu tidak tahu malu selingkuh duluan. Dan bersama dengan sesama wanita. Wang Yindi berusaha merampas harta keluarga Wang. Menantang aturan keluarga menurut pepatah leluhur. Harus dipukuli sampai mati tidak tahu malu. Mengacaukan aturan keluarga melanggar pepatah leluhur. Dipukuli sampai mati. Melakukan hukuman sendiri itu, melanggar hukum kalian tidak tahu. Kalian tidak bisa membedakan benar salah. Menu di Tant Gui Feng Dengen Tujuan palsu. Dan menggunakan pepatah leluhur sebagai alasan untuk menghukum sendiri. Siapa yang memberi kalian hak? Jian Hua mereka banyak orang jangan cari masalah. Pulang. Saya janji sama Yindi akan membawa kamu pulang dengan selamat. Hari ini meskipun nyawa saya taruhannya, saya akan melindungi kamu. Ini desa Wang. Meskipun dewa datang, harus ikut aturan di sini. Kamu siapa? Saya member Zian Keluarga, Wang Ada hubungkan APA dengan kamu. Ayah orang ini adalah pacar Wang Yindi. Pasti Wang Yindi yang menyuruhnya untuk membantu. Pacar si Jalang itu benar-benar tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Baru saja bertengkar dengan si keluarga Yang. Sekarang sudah bergandengan dengan yang lain lagi. Wang Dafu jangan bicara sembarangan. Ini adalah pasangan resmi Yindi. Juga bos pabrik baja Jian Hua sama sekali bukan orang yang bisa kau hina begitu saja. Dia itu Gong Jiankuo. Ayah apa peduliku dia bos atau bukan bos. Yang terpenting sekarang adalah segera menyingkirkan wanita murahan ini. Dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Guangzong benar. Apa urusanku dengan bos atau pasanganmu? Ini Soul harga dari desa, Wang Kau orang luar berani ikat camper. Aku berani melibatkan dia juga. Hari ini, kalau tidak memukul sampai Qi Gui Feng menyerahkan hartanya, aku tak akan pakai nama keluarga Wang. Serang dia. Berhenti semua. Kepala desa. Apa yang kalian ributkan di sini? Kepala desa, apa maksudmu ini? Maksudku? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Di bawah terang matahari, senaknya main hakim sendiri. Apakah kau ingin masuk penjara? Wanita murahan itu duluan yang mengkhianatiku. Dan melanggar aturan leluhur sebagai keturunan keluarga Wang. Aku hanya membersihkan elemen asing untuk desa kita dasar bajingan. Keluarga Wang kami selama ini hidup dari bertani. Leluhur kita menetapkan aturan ini. Supaya generasi mendatang menjenggat kekileruan nenek moyang. Dan berkembang demi kemajuan keluarga. Tapi bagaimana dengan kalian? Menggunakan alasan aturan leluhur sebagai pembenaran untuk berbuat jahat. Saudara saling menghormati. Suami berbudi istri patuh. Etika moral. Menegakkan tata tertib keluarga. Semua aturan ini adalah untuk mengajarkan kalian agar ketat pada diri sendiri. Dan berlapang dada kepada orang lain, tapi kalian mengatasnamakan ajaran leluhur untuk menyakiti orang lain secara tidak adil. Warga desa jangan salahkan aku karena mengatakan ini. Zaman terus maju. Masyarakat terus berkembang. Sekarang bukan zaman lama yang penuh aturan keras lagi. Penyelesaian masalah harus mengikuti perkembangan zaman. Harus taat hukum prinsip ini. Bahkan aku seorang tua bangka mengerti. Apakah kalian tidak mengerti? Mengikuti zaman, apakah aku Wang Dafu harus membiarkan Qi Gui Feng seorang wanita menindas di atas kepalaku? Masih ada hukum atau tidak? Apa-apaan topi hijau ini? Apa itu aturan leluhur? Tidak lain hanyalah kamu. Setelah pria kehilangan muka hanya alasan untuk menyingkirkanku. Jangan berpura-pura menjadi korban. Kalau bukan kamu, kenapa semua orang membicarakanmu? Bukankah karena perilakumu yang tidak pantas? Yang memicu gosip Wang Dafu. Apa kamu masih pantas disebut pria? Begini cara bicara pada istrimu? Aku beritahu kamu, semua orang di sini berhak membicarakan istrimu. Tapi kamu tidak coba renungkan. Gui Feng selama bertahun-tahun. Berapa banyak penderitaan yang dia alami untuk keluargamu?
Berapa banyak kelelahan yang dia tanggung? Berapa banyak yang dia berikan? Mata kamu tidak buta kan? Kalau bukan karena Gui Feng, bisakah keluarga Wangmu mencapai hari ini? Benar-benar. Meskipun rumor itu salah. Tapi dia memberikan semua hartanya pada putrinya. Apa artinya ini? Di desa Wang, sejak dulu pria yang memegang kendali. Apa artinya wanita yang memimpin? Bukankah ini mempermalukan kita para pria? Urusan keluarga Wang bukan urusan kita. Tapi aku tidak terima wanita yang memimpin. Wang Dashuang, kamu asal bicara. Kamu hanya ikut arus. Kalau bukan karena Gui Feng membuka hotel ini, bisakah putramu punya pekerjaan? Dan kamu hanya karena aku seorang wanita yang memimpin, mengambil alih peternakan babi desa, dan meningkatkan pendapatan desa langsung melebihi 10.000. Kamu tidak berhak berdiri di sini dan menuduhku. Kalau bukan karena Gui Feng, semua orang di sini, setidaknya setengahnya akan mati kelaparan. Apa hati nurani kalian dimakan anjing? Masih berani membawa barang. Datang ke sini membuat keributan, lihat-lihat. Siapapun ini segera bawa pergi-pergi. Aku akan menghadapimu nanti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gui Feng, semua orang sudah pergi, kamu bisa lanjutkan aktivitasmu. Tenang, aku si tua ada di sini. Untuk membelamu. Hei Qi Gui Feng. Kita sudah menikah puluhan tahun. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Suami istri kamu membawa sekelompok orang masuk restoran yang sudah kujalankan dengan susah payah selama belasan tahun. Waktu kamu mengancamku dengan pisau, kenapa nggak bilang kita suami istri? Gui Feng. Wang Dafu. Selama puluhan tahun aku bersamamu, aku nggak pernah berbuat salah sama kamu. Entah itu beternak babi atau cari uang. Aku selalu fokus demi keluarga kita. Tapi pada akhirnya apa yang aku dapat? Aku juga karena dengerin kamu. Terlalu memanjakan 3 anak kita. Lihat aja mereka sekarang jadi apa sih? Bukan moralnya rusak ya, tingkah lakunya bejat. Aku juga karena dengerin kamu. Suka anak laki-laki daripada perempuan. Nggak peduli sama Yindi. Sampai sekarang dia nggak percaya sama aku. Aku juga karena ngerasa kasihan sama kamu, ngapa-ngapain selalu hati-hati. Bahkan sampai sekarang, aku masih buat keluarga Wang. Aku nggak berani jadi diri sendiri. Tapi hari ini aku akan lindungin orang yang ingin aku lindungi. Malah harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih APA. Yang akhirnya buat aku ngerti kamu itu orangnya kayak gimana. Buat aku makin yakin. Usaha kerasku selama puluhan tahun nggak akan aku serahkan ke tangan kalian yang nggak berguna. Besok kita cerai. Aku akan hidup bahagia sama Yindi. Dari sekarang gak ada hubungan lagi sama keluarga Wang. Cerai Qi Gui Feng. Kita udah bertahan setengah umur. Coba tanya-tanya di umur kita. Ada yang cerai kalau kamu bilang ke orang. Bukan malah bikin orang ledek baru, sekarang kamu sadar bikin orang ledek. Dari dulu ngapain aja Gui Feng? Nakut-nakutin dia aja udah cukup. Ini kan hidup berumah tangga. Nggak mungkin nggak ada masalah, iya kan? Kalau kamu beneran cerai walaupun orang desa kita nggak ngomong. Tapi gimana anak-anak kita nanti bisa angkat kepala? Kepala desa aku capek. Aku udah berkorban buat keluarga ini. Setengah umur aku urus. Setelah punya anak, aku lagi-lagi sibuk sama anak hidup manusia. Paling nggak harus berusaha buat diri sendiri. Kamu berusaha apa cuma pengen cerai sama aku? Pergi cari laki-laki lain di luar. Aku malas ngomong sama kamu, aku lebih baik sama yang kamu bilang. Lebih baik aku hidup dengan pria liar daripada hidup denganmu. Kamu ini Dafu ya? Kamu nggak tahu ya Gui Feng itu orang seperti apa? Sekarang udah kayak gini masih aja nggak bisa ngomong baik-baik. Apa ini karena pengaruh Wang Indi? Ini ada hubungannya sama Wang Indi apaan sih? Walaupun kamu nggak bilang, aku juga tahu. Ini karena kita suruh dia keluar dari sekolah dan nikah. Kamu coba tanya-tanya di luar anak perempuan mana yang nggak lewat fase kayak gini, sampai-sampai dia benci kita. Benci sampai bikin rumah tangga kita berantakan. Siapa yang kamu salahin? Nggak mungkin salahin Yindi. Dari kecil sampai sekarang karena aku lebih mementingkan anak laki-laki. Berapa kali kita sakiti dia? Karena dia anak perempuan. Berapa kali kita hina dia dengan kata-kata. Tapi dia pernahkah ada sedikit pun rasa benci ke kita? Jangan lupa waktu adik laki-laki mau angkat pisau ke aku, mau bunuh aku, dia yang maju depan melindungi aku. Wang Dafu. Hati manusia itu sama terbuat dari daging. Anak perempuan kayak gini kamu masih nggak puas apa? Dulu kamu yang suruh aku punya anak keempat. Pas tahu anaknya perempuan, kamu perlakukan dia gimana? Aku. Pas dia masih kecil. Dia masih manja di depan aku, panggil papa mama. Tapi setelah besar, dia cuma bisa dingin aja mukanya. Lihat kita kasih sayang ketiga kakak laki-lakinya. Pas anak laki-laki kena masalah, kamu selalu yang pertama kali bela mereka. Ada makanan atau mainan enak di rumah, selalu yang pertama kali kasih ke mereka, takut mereka capek kedinginan atau kelaparan.
Indi gimana? Tanggal berapa ulang tahunnya? Dia suka makan apa? Itu semua kamu tahu nggak? Aku ini laki-laki ngapain peduli sama anak perempuan? Dia bisa nerusin keturunan keluarga Wang nggak? Kamu selalu kayak gini. Cuma peduli sama keturunan keluarga Wang. Memang laki-laki itu untuk nerusin keturunan. Tapi Indi dia kan anak perempuanmu sendiri. Pernahkah kamu perhatiin perasaannya? Kamu buka matamu lihat deh. Anak-anak yang kamu pilih kasih itu. Mereka semua jadi apa sih? Satu punya kelakuan buruk. Satu jadi penjahat. Satu mau bunuh ibunya sendiri. Hanya kamu yang mau memperlakukan mereka seperti dewa. Dasar perempuan brengsek, kamu ngomong apa sih Gui Feng? Dibilangin aja langsung marah. Dasar pecundang yang cuma bisa mukul orang. Kamu masih berani ngomong, kamu mau apa lagi? Bibi kamu gak apa-apa kan? Dasar pecundang. Kamu ikut campur urusan gue ya. Kamu dulu gue hargai kamu sebagai ayahnya Indi. Gue gak mau berantem sama kamu tapi kamu keterlaluan banget. Ayah dan suami kayak kamu. Benar-benar mempermalukan kaum pria dasar anak kecil. Kamu ngomong apa sih sekarang juga? Kalau gue masih muda udah gue bunuh kamu. Dasar pecundang yang cuma bisa ngomong doang. Jianhua ngomong salah apa sih? Gue tadinya pikir kita bisa hidup seperti ini gak jelas tapi tenang. Tapi gue mikirin kamu demi gengsi pria. Demi harga diri keluarga Wang kamu tega melakukan hal keji sama gue dan Indi. Gue jadi ngerti. Gue akan hidup baik-baik sama Indi. Kamu urus dirimu sendiri aja deh. Udah pergi aja ya. Pergi. Kamu. Kepala desa, kamu gak dengar ya? Gui Feng mau cerai sama gue. Dia mau putus hubungan sama keluarga Wang padahal gue suaminya. Kenapa sih aduh? Sampai sekarang kamu masih gak ngerti kenapa ya? Kamu siapa sih, kamu tahu gak? Gue kamu licik ya. Satu sisi suruh gue bantu kamu minta uang. Satu sisi suruh bapakmu bawa banyak orang. Gue hampir aja ketangkep. Mau mati ya kamu, bukan gue Kiang. Gue beneran gak tahu, itu cuma kebetulan. Kalau gue tahu bapak gue bakal dateng gue, bakal suruh kamu kesini. Ini beneran cuma kebetulan. Terus uang gue gimana? Bapakmu udah lapor polisi, banyak yang ngawasin. Gimana gue mau ambil uang di bank? 1 juta. Kamu mau bayar pakai nyawa ya? Berhenti. 1 juta gue cari cara buat bayar, lepasin dia. Kamu siapa? Bukan rumahmu yang lagi tahun baru kok bolak-balik banyak orang. Kiang ini, kakak sulungku ini, kakak keduaku. Mereka bilang ada cara, pasti ada cara. Oh, kakakmu. Sekadar ibumu memperlakukan bocah ini seperti ini. Kepada kalian juga tidak akan lebih baik, jangan berpura-pura di depanku. Ingin menipuku bermimpi. Kami masih punya adik perempuan namanya Wang Indi. Semua uang di rumah diberikan kepadanya asal kau menculiknya. Bawa nenek tua itu ke sini. Seberapa banyak yang kau mau ada? Nanti kau mau 1 juta. Semua akan sesuai keinginanmu kalian berdua. Benar-benar berbakat ya, oke. Aku tunggu ya, ayo. Kakak yakin nenek tua itu benar-benar akan datang. Bahkan jika dia datang nanti, apakah dia mau mengeluarkan uang sebanyak itu ya? Setelah sekian lama kalian masih belum mengerti. Wang Indi itu, nyawa nenek tua itu. Dan aku tidak pernah menginginkan uangnya. Untuk seorang gadis kecil memperlakukan kami seperti ini. Aku menginginkan nyawanya. Terima kasih untuk kejadian hari ini. Bibi, kenapa kau menghalangku dia sudah seperti itu? Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk Aku dan memberinya dia pelajaran? toh sudah menikah puluhan tahun. Sudahlah, toh nanti juga tidak bertemu lagi. Kita bawa Indi hidup dengan baik. Ya, Sudah bicara sekian lama, kenapa belum melihat bayangan Indi? ya aku akan mencari. Bibi Bos Gong tidak baik Indi. Diculik apa Bibi? Apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan. Aku dan Indi mau mengantar barang di jalan pulang. Dihadang mereka tanpa bicara langsung menculik Indi. Dan menyuruhku kembali memberitahu Gui Feng kalau ingin Indi baik-baik saja. Segera bawa 1 juta uang tunai ke pabrik tua di pinggir barat. Pabrik pinggir barat, aku akan segera ke Ban mengambil uang. Bibi baru saja memutuskan hubungan dengan keluarga Wang. Yin di langsung dikulik penkulik mungkin ada tipu muslihat. Kita tenang dulu.
Tenang sekarang, bagaimana aku bisa tenang? Yindi sekarang hidup mati belum pasti, aku tidak boleh membiarkannya jatuh ke dalam bahaya lagi. Kau panggil semua penjaga pabrik lalu pergi melapor polisi. Baik. Siapa kau, kenapa menculikku? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tahu saja ibumu menjualmu padaku untuk melunasi utang. Ibuku bukan orang seperti itu, apa yang kau inginkan? Awalnya tidak ingin melakukan apa-apa. Tapi melihat wajahmu, aku tiba-tiba tertarik. Kau bilang harus bagaimana hentikan. Kak kedua. Ibu. Asal kau tanda tangani ini aku akan segera melepaskan Yindi. Di antara nama keuntungan, kekuasaan, dan uang, kalian mengabaikan hak asasi manusia, meremehkan hukum. Nenek tua bangka, kau mau tanda tangan atau tidak? Ibu jangan tanda tangani pengakuan bersalah itu. Diam. Ibu, dia sejak awal tidak berniat melepaskanmu. Kau tanda tangan, keluarga Wang akan menjadi milik mereka. Kau juga akan mati, jangan tanda tangan ibu. Gadis cerewet, jangan banyak bicara. Aku tanda tangan. Ibu jangan tanda tangan. Kau tanda tangan, semuanya akan berakhir. Asal kau selamat, apapun nama keuntungan, kekuasaan, dan uang, tidak sepenting nyawamu. Benar-benar tanda tangan. Bagus. Betapa dalamnya kasih sayang ibu dan anak. Ibu. Kau kasihan melihat si gadis ini dipaksa menikah. Jadi kau memberikan peternakan babi kakak pertama padanya. Lalu karena dia terluka untukmu, kau mengambil kembali restoranku dan memutus hubungan denganku. Kak kedua, jangan seperti ini, apakah aku yang menginginkan ini? Dia membayar untuk memotong kedua tanganmu dan bercerai dengan ayah, semua ini bukan untuk membuka jalan bagi Wang Yindi. Kau benar-benar mulia. Bukankah dulu kau mengajari kami bahwa anak perempuan tidak sebaik anak laki-laki? Kenapa akhirnya menjadi kesalahan kami? Aku akui ini kesalahanku. Aku yang salah. Aku minta maaf pada kalian. Tidak, kau salah bicara. Ya, aku akui pendidikan ibu kita memang bermasalah. Tapi sebagai seorang ibu, dia tidak pernah melakukan apapun yang merugikan kalian kakak.
Dulu kau nakal dan membunuh ayam orang. Khawatir akan terbongkar sampai sekarang. Sebenarnya ibu kitalah yang meminta maaf ke rumah mereka. Dihina orang baru bisa mendapatkan maaf mereka. Saudara, dulu waktu kamu sekolah kamu berkelahi dengan orang lain. Hampir dikeluarkan tapi akhirnya cuma menulis surat penyeraan. Kamu pikir itu keberuntunganmu padahal itu juga karena ibu kita. Mendatangi kepala sekolah dan melakukan segala cara kemudian memberikan 1.000 yuan kepada teman yang kamu ajak berkelahi. Baru bisa mendapatkan maaf mereka. Indi. Semua orang bisa mengecamnya kecuali kalian. Kamu ngomong banyak, sebenarnya kamu mau bilang apa? Ya, dia memang melakukan banyak hal. Bukankah itu seharusnya dilakukan seorang ibu? Dia punya kesulitan, kita tidak punya. Kesulitan apa sejak kecil kamu yang paling pandai berpura-pura. Padahal hatimu lebih sensitif dan gelap dari siapapun. Tapi kamu yang paling munafik, Wang Yaozong. Kamu yang paling munafik. Kamu diam. Wang Yaozong, kamu sudah berjanji padaku. Aku sudah menandatangani kamu harus melepaskan Indi. Asal kamu tidak menyentuhnya, nyawaku terserah kamu. Tidak bisa. Surat pengakuan dan transfer saham sudah cukup. Mereka tidak pantas mengambil nyawamu. Wang Indi, kamu sudah bosan hidup. Wang Yaozong, kamu mau menggunakan nyawaku untuk mengancam ibu kita. Mimpi. Indi, kamu mau apa, Indi? Ibu terima kasih atas rahimmu. Anakmu tidak bisa membalasnya dalam hidup ini. Di kehidupan berikutnya aku akan menjadi anakmu lagi. Jangan. Indi, kamu tidak apa-apa, Dafu. Alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Ayah, kenapa kamu di sini, Wang Yaozong? Aku selalu berpikir, kamu adalah anak yang paling baik di keluarga ini. Tidak menyangka di depan kepentingan, kamu yang paling kejam. Di sudut hal yang kalian bahas, aku dengar semuanya karena dia. Ibu bercerai denganmu dan memutuskan hubungan dengan kita. Siapapun bisa menyelamatkannya. Kenapa harus kamu? Kamu mau bilang, aku yang sangat peduli dengan muka. Setelah ibumu bercerai denganku, kenapa masih muncul awalnya? Aku memang sangat marah. Tapi setelah merenung sebentar, aku seharusnya bersyukur padanya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menyadari bahwa gengsi memang penting. Tapi pasangan dan keluarga lebih penting lagi. Dafu. Yaozong, sebelum semuanya terlambat, berhentilah. Aku akan membujuk ibumu agar dia memaafkanmu. Ini konyol. Sangat konyol. Karena kamu memilih bersama mereka. Jangan salahkan anakmu ini kejam. Ayah, Dafu. Wang Yaozong. Sebelum datang ke sini, aku sudah menyiram bensin di seluruh tempat ini. Apa yang kamu rencanakan? Apakah bisa keluar? Tergantung nasibmu. Api sudah menyala, cepat pergi, jangan pedulikan lagi, pergi cepat. ibu cepat pergi, apinya terlalu besar. Yindi, benar, cepat pergi. Aku tidak akan selamat. Kalian masih punya kesempatan. Keluar, cepat pergi. Indi, cepat pergi, bawa apa yang ibu berikan padamu. Temui Jianhua dan laporkan ke polisi. Jangan biarkan ayah mati sia-sia. Jianhua anak yang baik. Saat ayah dan ibu tidak ada, dia bisa merawatmu. Cepat pergi. Ibu, Cepat pergi. Kenapa kamu begini? Dafu. Di kehidupan sebelumnya kita tidak bersama. Di kehidupan ini jangan tinggalkan aku lagi dan terima kasih telah menyelamatkan Yindi. Sebagai suami, aku menyesal padamu. ayah, ibu. Cepat selamatkan mereka. Apakah aku terlahir kembali? Ibu, apa yang kamu gumamkan? Dafu, kamu masih hidup. Ya, Jianhua, kau yang menyelamatkan kami. untung Jianhua datang tepat waktu. Kalau tidak kami. 3 pengkhianat itu, saat melarikan diri, ditangkap polisi yang dibawa Jianhua dan dimasukkan ke penjara.
Salahku kalau bukan karena kalian berdua. Memberi ide bodoh ini orang lain bisa untung gitu? Kau masih membantah ya? Mau apa? Kalau masih ribut masuk kamar isolasi. Perjanjian Mirka tidak disian notaris. Tidak sah. Semuanya tetap milik Ranran. Ranran. Ayah bilang nama Indi tidak bagus. Menyuruhku ganti dengan nama yang kusuka. Wang Anran? Anran aman, aku suka. Nama itu aku suka. Bibi tunggu Anda dan Paman sembuh. Aku akan melamar. Hei, Baik sudah diputuskan serahkan Ranran padamu. Aku tenang. Bonjangko, kau bicara apa dengan ayahku? Aku belum setuju menikahimu. Sebelum datangkan sudah sepakat. Siapa yang sepakat denganmu? Jianhua, aku tidak bisa membantumu. Kau harus berusaha sendiri. Ayolah pergi.